dengan Kak Sela dan Kak Santa. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapa nama Tuhan kita, Kak? Tuhan Yesus dong, Benar Kak. sekali. Hari Minggu ini kita punya sesuatu yang baru kayaknya nih. Betul ya, Kak? Sesuatu Apa tuh? yang baru. Apa sih, Kak? Baru banget atau baru aja? Aku tahu. Apa tuh, Kak? Pasti ada yel-yel yang baru ini, Kak. Wow. Gimana ya, Tadi Kak Sela ngajarin kakak ini ya yel-yel yang baru. Mau tahu dong, adik-adik di rumah pasti mau tahu juga dong, Kak, sama yel-yel yang baru. Oh, tentu aja mau tahu. Kita punya yel-yel baru. Kalau kakak bilang KKR Setiabudi, jawabannya Aku diberkati. aku jadi berkat. Kurang kompak. Sekali lagi ya, Sekali Kak? lagi ya, Kak, sama-sama Oke. yuk. 1, 2, 3. KKR Setiabudi, aku diberkati, aku jadi berkat. Kita ulang sekali lagi ya, Kak. Oke, yuk. 1, 2, 3 ya. KKR Setiabudi, aku diberkati, aku jadi berkat. Kayaknya udah pada semangat nih, Kak. Iya, Kak. Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian, kita mau masuk ke dalam pujian kita nyanyi bersama-sama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan sekali lagi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Hari ini kakak mau tanya nih sama adik-adik yang ada di rumah. Kira-kira tadi setelah bangun tidur semuanya udah pada berdoa belum? Udah dong, Kak. Udah. Atau ada yang belum ya? Pasti ada nih yang belum berdoa, Kak. Kayaknya iya nih, Kak. Tapi enggak deh, Kak. Anak-anak setia budi pasti semuanya rajin berdoa. Tapi nggak apa-apa, Kak. Untuk memulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Oke, Kak. Oke, semuanya adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami, anak-anak-Mu. Hingga pagi hari ini kami bisa bangun dari tidur kami dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Ajarin kami, anak-anak sekolah minggu, supaya bisa mendengarkan dengan baik.
Kiranya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hari ini. Jauhkan kami dari iblis-iblis yang mengganggu kami, sehingga hari ini kami bisa ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Kak, kayaknya ibadah kali ini kurang afdol kalau kita nggak gerak-gerak badan. Iya nggak Kak? Sepertinya kan Kak, adik-adik yang di rumah ini masih ada yang belum olahraga pagi tadi. Atau ada yang belum mandi ya? Bisa jadi Kak. Tapi kalau mau ibadah harusnya udah mandi dong Kak. Pastinya. Nah, untuk memuji nama Tuhan kali ini kita bangkit berdiri sama-sama. Ayo dong, semuanya kita bangkit Kita mau berdiri. memuji nama Tuhan. Kita mau gerak-gerak badan. Kita mau nyanyi. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan. Ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke depan. Ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Pinggulku ke depan. Ke depan, pinggulku ke belakang, pinggulku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kak Sela, Iya Kak. Tuhan Yesus itu sayang nggak ya sama Mama Iting, Nande Iting? Kira-kira sayang nggak? Cuman Mama Iting aja Kak? Enggak dong pastinya Kak. Ada Terus? Mama Karo, Heeh. Nande Karo, Heeh. Mama Nangin, Heeh. Nande Nangin. Itu aja Kak? Tidak dong Kakak, masih Apa ada gitu? Mama Biri, Oh iya, terus? Nande Biri. Heeh. Satu lagi Siapa, Mama Kak? Tigan dan Nande Tiga. Oh pastinya Kak, Kak. itu kayaknya ada lagunya ya. Ada dong. Kalau Tuhan Yesus keleng sama Nande Tigan, Mama Tigan, Nande Ting, Mama Karo, berarti lagunya Yesus keleng kalah Karo. Sama-sama ya kita nyanyi Yesus keleng kalah Karo. Yesus keleng kalah karo, kalah karo kerina. Ginting sirih rangin angin, tarikan karo-karo. Yesus keleng kalah karo kerina. Sekali lagi. Yesus keleng kalah karo, kalah karo kerina. Ginting sirih rangin angin, tarikan karo-karo. Yesus keleng kalah karo kerina. Oke, kita mau angkat pujian, kita mau menyembah Tuhan, kita nyanyi lagu Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga.
Mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami seluruhnya, khususnya kepada anak-anak-Mu, guru-guru KKR, beserta dengan KKR GBKP Runggun Setiabudi. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan menyampaikan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepadamu, datanglah ke tempat ini Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berkati juga firman yang kami sampaikan Tuhan. Demikian juga Tuhan, anak-anak-Mu KKR GBKP Setiabudi ini Tuhan. Dengan demikian Tuhan, firman yang kami sampaikan dapat tumbuh di dalam hati anak-anak kami. Firman tersebut dapat meningkatkan keimanan, kepercayaannya kepada Engkau Allah satu-satunya yang mereka sembah, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku seluruhnya, firman yang disampaikan kepada kita sesuai dengan Almanak GBKP diambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 6. Saya akan membaca untuk kita seluruhnya. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Demikian firman sudah kita bacakan. Nah, sebagaimana yang sudah dirumuskan oleh Mudramen, maka tema sesuai dengan bacaan kita pada kesempatan ini adalah Tuhan itu satu, yaitu Trinitatis. Untuk dapat memahami, anak-anakku supaya dapat memahami apa artinya Allah Trinitatis, Tuhan Trinitatis, maka ada 3 pertanyaan yang harus anak-anakku dapat jawab dengan benar. Yang pertama yaitu, siapakah Allah yang kita sembah itu? Pertanyaan kedua adalah, apakah saya menyembah Allah yang benar? Dan kemudian yang nomor 3 yaitu, mengapa Kristen menyembah Allah Trinitatis? Anak-anakku, kita kembali kepada pertanyaan nomor 1. Siapakah Allah itu? Kita dapat mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, yaitu yang pertama, anak-anakku bisa mengingatnya dengan baik. Yang pertama adalah Allah itu pencipta. Allah itu menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Unsur yang pertama, sifat yang pertama adalah Allah itu pencipta. Kedua, Allah itu roh. Oleh karena itu, Allah itu tidak bisa kita lihat. Kemudian yang ketiga, Allah itu maha kuasa. Kekuasaannya tidak terbatas. Allah itu dapat menjadikan apa saja di dunia ini. Karena Allah itu maha kuasa. Allah dapat melakukan segala sesuatu. Allah dapat melakukan mujizat-mujizat. Yang berikutnya, yang keempat adalah Allah itu maha hadir. Allah itu dapat dihadir di segala tempat. Allah itu tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Berikutnya, Allah itu maha benar. Allah itu adalah kebenaran. Putusan-putusan yang Allah lakukan adalah suatu kebenaran. Tidak ada perbuatan-perbuatan Allah satupun yang tidak benar. Semuanya benar. Berikutnya, sifat Allah yang lain adalah Allah itu maha kasih. Allah adalah sumber kasih.
Allah akan menuntun membawa manusia agar saling mengasihi. Jadi kalau ada Allah yang justru membawa umatnya untuk saling bermusuhan, saling membunuh, itu bukan Allah, itu adalah setan, begitu dia. Masih banyak lagi sifat-sifat yang lain, seperti misalnya Allah itu kekal, Allah itu adalah Alfa dan Omega. Itulah Allah. Maka yang perlu kita ketahui dengan sifat-sifat seperti ini, dengan sifat-sifat seperti yang saya katakan tadi itu, adakah benda atau segala sesuatu yang sama atau menyerupai Allah? Tentu tidak. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyerupai Allah. Itulah pertanyaan yang kedua, yang pertama. Jadi anak-anakku tentunya sudah tahu apa artinya Allah. Berikutnya kita akan masuk pada pertanyaan yang nomor 2, yaitu apakah saya menyembah Allah yang benar? Anak-anakku yang kukasihi, di dunia ini terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan. Dan hebatnya, semua agama dan kepercayaan tersebut mengaku menyembah Allah. Agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan lainnya mengaku menyembah Allah, mengaku menyembah Tuhan. Dengan demikian, apakah Allah Kristen itu sama dengan Allah Islam, sama dengan Allah Buddha, sama dengan Allah Hindu? Apakah sama juga dengan Allah Konghucu, sama dengan Allah-Allah lainnya? Tentunya tidak. Allah Kristen yang disembah oleh umat Kristen adalah Allah Kristen yang berbeda dengan Allah-Allah lainnya. Demikian juga Allah agama Islam berbeda dengan Allah Buddha, berbeda dengan Allah Hindu, berbeda dengan Allah Konghucu, berbeda dengan Allah aliran-aliran kepercayaannya. Kami tegaskan sekali lagi bahwa Allah Kristen tidak sama dengan Allah-Allah lainnya. Jadi dengan demikian, bagaimana kita tahu bahwa Allah Kristen, yaitu Allah yang kita sembah, adalah Allah yang benar? Maka cara satu-satunya yang harus kita lakukan yaitu dengan memuji. Apakah Allah Kristen adalah Allah yang benar? Mengapa demikian? Karena dalam sejarah dunia ini, sejarah kemanusiaan ini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Dan ini sudah dituliskan oleh Yohanes. Kita dapat membaca yaitu pada Yohanes 1 ayat 18. Jadi meskipun Allah adalah roh, harus diuji apakah roh itu adalah roh yang benar atau roh sesat. Dan ini juga sudah diingatkan oleh para rasul, yaitu ditulis pada 1 Yohanes 4 ayat 1 demikian. Jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Jika kita menyembah Allah Tuhan yang salah, maka kita akan mendapatkan tidak ada apa-apanya. Kita akan mendapatkan neraka. Tapi kalau kita menyembah Allah yang benar, Tuhan yang benar, kita akan mendapatkan keselamatan kekal. Kita akan mendapatkan surga. Dan dari awal para rasul telah mengingatkan, bahkan Kristus sendiri telah mengingatkan. Dia mengatakan demikian sebagaimana tertulis pada Matius 7 ayat 21 demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga,
melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, saya membayangkan seperti ini pada akhir zaman kelak, yaitu ketika pada waktu penghakiman kita memanggil Tuhan, 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 tapi pada saat itu Tuhan menolak kita. Kenapa kita ditolaknya? Karena kita menyembah Allah, menyembah Tuhan yang salah. Kita menyembah Allah, Tuhan yang sesat. Tapi kalau kita menyembah Allah, Tuhan yang benar, tentu saja Tuhan akan mengenal kita. Menyelidiki lebih lanjut, apakah Allah Kristen adalah Allah yang benar? Yaitu kita dapat menyelidikinya dari sumber-sumber yang terpercaya. Yaitu kita bisa membaca kitab suci, kita bisa membaca Alkitab. Itu yang disebut oleh para ahli dengan sola scriptura. Apakah Alkitab menyatakan Allah adalah Allah yang benar? Dan jika kita selidiki dari kisah Kejadian hingga Wahyu, Alkitab menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar, yaitu Allah dengan sifat-sifat seperti yang sudah kami sampaikan pada awal, yaitu Allah itu adalah roh, Allah itu maha pencipta, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha hadir, Allah itu maha benar, Allah itu maha kasih, Allah itu Alfa dan Omega. Pada kitab Keluaran 2 ayat 6, tegas Musa mengatakan bahwasanya Allah yang kita sembah adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Itulah Allah yang kita sembah. Anak-anakku yang kukasihi, KKR GBKP Setiabudi, akhirnya sampailah kita pada pertanyaan yang ketiga, yaitu mengapa kita menyembah Allah Tuhan Trinitatis. Ini sama dengan tema kita, yaitu Tuhan itu Esa, Trinitatis. Perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang bukan Kristen sering mengatakan Allah Kristen itu ada 3, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Ini juga tertulis pada nas yang kita baca, yaitu pada ayat 4 1 Korintus ayat 12 tadi. Ayat 4 1 Roh, ayat 5 1 Tuhan, ayat 6 1 Allah. Berarti ada 3. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa Kristen adalah agama politeisme, yaitu agama yang menyembah Tuhan banyak, bukan agama monoteisme, agama yang menyembah satu Tuhan. Benarkah demikian? Benarkah Kristen menyembah 3 Allah? Mari kita selidiki lebih lanjut, apakah memang benar demikian. Kita bisa melihat apa yang telah dituliskan pada kitab Ulangan 6 ayat 4 demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengan demikian, apa yang sudah dituliskan pada kitab Ulangan 6 ayat 4, dan ini juga dituliskan pada Markus pasal 12 ayat 34, pada kitab Matius pasal 22 ayat 37, pada kitab Lukas pasal 10 ayat 27, bahwasanya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Esa. Berarti kita menyembah satu Tuhan, bukan menyembah 3 Tuhan.
Jika demikian, mengapa ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, tapi kita menyembah satu Tuhan? Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mana kekuasaannya tidak terbatas. Allah yang kita sembah menyatakan diri dalam 3 pribadi. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh adalah pribadi-pribadi Allah. Dari mana kita ketahui hal tersebut? Kita bisa baca kembali kitab suci yang kita punya. Mari kita buka Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Demikian. Ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Mari kita selidiki. Pada ayat 1 jelas tertulis di situ, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti ada Allah. Pada ayat kedua dituliskan di situ, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti ada kata roh Allah, atau kita sering sebut dengan Roh Kudus. Dan pada ayat ketiga, berfirmanlah Allah. Jadi ada 3 pribadi sebagaimana yang sudah dituliskan pada kitab pasal 1, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3, yaitu Allah, Roh Allah, dan firman Allah. Dan jika hal ini kita bandingkan, kita lanjutkan, kita baca kembali pada Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14, demikian. Pada ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jelas pada ayat pertama tertulis firman itu adalah Allah. Ayat 14 dinyatakan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa. Jadi jelaslah Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, yaitu 1 Allah Bapa, Allah Anak, yaitu firman Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan Allah Roh Kudus. Harus kita pahami bahwasanya Allah Bapa berbeda dengan Allah Anak. Allah Anak berbeda dengan Allah Roh. Allah Roh berbeda dengan Allah Bapa. Meskipun ketiga pribadi itu berbeda, tapi mereka mempunyai satu kehendak. Itulah yang disebut dengan Trinitatis. Kehendak Allah Bapa sama dengan kehendak Allah Anak. Kehendak Allah Anak sama dengan kehendak Allah Roh. Mereka ketiga pribadi tersebut tidak pernah berbeda kehendak. Itulah yang disebut dengan Allah Trinitatis, yaitu Allah 3 pribadi namun satu kehendak. Satu kodrat, satu substansi, satu esensi. Itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Esa,
tapi menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, satu kehendak yang kita sebut sebagai Allah Trinitatis. Anak-anakku KKR seluruhnya, pada kesempatan ini kami telah menyampaikan sesungguhnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Trinitatis. Maka pada sepanjang kehidupan anak-anakku seluruhnya, marilah terus menyerahkan diri, datang menyembah kepada Tuhan. Terima kasih, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Kami telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hari Tuhan, Engkaulah yang memberikan pengajaran kepada anak-anak kami seluruhnya, yang memberikan pengertian kepada mereka agar mereka dapat memahami dengan sempurna apa itu Tuhan, arti daripada Trinitatis, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, Allah 3 pribadi namun satu kehendak. Kami percaya Tuhan atas Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam diri anak-anak kami, yang akan menyampaikan kebenaran siapakah sesungguhnya Engkau Allah yang kami sembah. Dan tentu saja Tuhan, dalam segala kehidupannya mereka akan terus datang menyembah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Sungguh diberkati ya adik-adik. Mari kita nyanyikan lagu pujian kita, yaitu Yesus itulah satu-satunya. Masih dong Kak? Masih? Oke, kini kita mau baca ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari mana ya Kak ya? Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Oke, adik-adik udah pada buka semuanya? Udah dong ya? Udah dong Kak. Kita baca sama-sama ya Kak? Oke, kita Kak. baca 1, 2, 3 ya. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sekali lagi ya Kak, kita ulang. 1, 2, 3 ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jangan lupa ya, ayat hafalannya dibaca lagi. Oke? Oke Kak. Oke, sekarang saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik udah siapin persembahannya semua kan? Udah dong Kak. Nanti persembahannya akan kita serahkan kemana Kak? Ke pengurus gereja. Oke, sama-sama kita mengumpulkan persembahan. Kita angkatkan pujian kita. Isikan kami hendak, oh Bapa. Anak-anakku seluruhnya, tibalah saatnya kita akan masuk kepada dua persembahan, dua syafaat dan dua penutup. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu, atas penyertaan-Mu, sehingga kebaktian KKR ini dapat berlangsung Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa Tuhan, menyampaikan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk guru KKR kami Tuhan. Mari Tuhan berkati guru KKR kami Tuhan. Engkaulah yang berkuasa atas dirinya, Engkaulah yang memberikan pengetahuan dan pengertian kepadanya Tuhan, agar setiap saat Tuhan mereka dapat meningkatkan pelayanannya, khususnya dalam hal membangun keimanan daripada anak-anak kami KKR di BKP Setiabudi. Kami juga berdoa Tuhan atas pekerjaannya, atas pendidikannya. Mari Tuhan, biarlah Tuhan berkat-Mu melimpah atas mereka Tuhan, agar mereka dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Mereka dapat meningkatkan kualitas kehidupannya. Tuhan Bapa kami di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk anak kami KKR Tuhan, dimanapun mereka pada saat Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, berkuasalah atas mereka, berkati mereka Tuhan, agar mereka dapat terus berkembang sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk negara dan pemerintah kami Tuhan, terlebih Tuhan pada masa pandemi Corona ini. Mari Tuhan berkati Tuhan pemerintah kami, agar pemerintah kami dapat melakukan segala sesuatu hal yang dapat menghentikan, memutus penyebaran penyakit ini Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk para perawat, dokter atau relawan Tuhan yang memberikan pelayanan kesembuhan kepada mereka yang sudah terjangkiti. Mari Tuhan berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan, penghiburan kepada mereka Tuhan, agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya, memberikan pelayanan kesembuhan kepada mereka yang sudah terjangkiti. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sudah terjangkiti. Mari Tuhan dengarkan doa-doa mereka yang meminta kesembuhan kepada-Mu, agar demikian Tuhan mereka juga mendapatkan kesembuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan yang merencanakan
akan memperlakukan kehidupan tatanan baru, new normal dalam waktu secepat ini. Mari Tuhan berkati apa yang sudah direncanakan pemerintah kami. Berkati juga kami seluruh masyarakat Indonesia agar kami dapat hidup dalam new normal ini, dalam dunia tatanan baru ini Tuhan, sehingga seluruh kehidupan dapat berlaku sebagaimana adanya. Tuhan Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Mari Tuhan berkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini Tuhan, nama-Mu tetap dipermuliakan. Tuhan Bapa kami di surga, sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri kebaktian ini. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, pada sepanjang kehidupan kami, biarlah Tuhan saja berkuasa atas diri kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami ini yang kami sampaikan dalam nama Allah Bapa kami, melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kita berdoa, yaitu doa Bapa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.